MBG ini amburadul sama sekali. Saya sedih banget kalau ada pejabat mengatakan, aduh yang keracunan kan cuma 0, sekian, 0,0000 sekian. Hello, ini bukan pabrik sepatu. Prof tahu nggak, bersih itu secara metafor juga apa? Bersih secara tata kelola, nggak ada korupsi. Begitu korupsi, problem besar kita di MBG adalah hilangnya, tidak adanya. Bukan cuma miss ya, monitoring, evaluasi, dan supervisi. Karena kita tuh kelihatannya butuh duit, bukan kesehatan. Temennya diambil kasih jabatan, saudaranya diambil kasih jabatan, ultra proses diandaikan bahwa yang di dalamnya ada 5 atau lebih imbuhan-imbuhan yang tidak biasa kita pakai ditujukan untuk kecanduan, sengaja ditujukan oleh masyarakat menengah ke bawah. Itu hanya Tuhan yang tahu itu ayam beneran apa enggak. Itu banyak pejabat mengatakan itu belum tentu benar. Ya jelas buat lo belum tentu benar, lu piara buzzer kan. Tamu saya kali ini adalah seorang dokter yang berani berbicara dan saya senang sekali karena dia berbicara apa adanya dan menceritakan mengenai kebersihan. Ini satu hal yang sangat penting, tapi juga dia paham mengenai budaya makanan. Dan ini menjadi persoalan karena kita sering bicara soal gizi seimbang, tapi kita jarang bertanya dari mana makanan anak-anak kita berasal. Termasuk makanan orang tua loh ini. Ya, tetapi sekarang menjadi sangat penting karena ini sebuah era di mana kita menyaksikan budaya bercampur dengan bisnis, lalu kemudian kita saksikan dalam pemberian makan bergizi yang sangat penting. Misinya bagus, tetapi kita melihat ada persoalan-persoalan. Tentu di sinilah saatnya kita memperbaikinya. Kita sering mengabaikan bagaimana mereka cara memasaknya, bagaimana cara menyiapkannya, disiapkan oleh siapa, dengan kebersihan seperti apa. Bagaimana budaya kebersihan dan apa yang terjadi sebelum masuk dalam tubuh anak-anak kita. Padahal sehat bukan cuma sekedar makan atau tak makan, tapi juga apa yang dimakan, bagaimana memasaknya, bahkan bagaimana makanan diserahkan. Karena kita mempunyai budaya yang sangat khas tentang makanan ini. Ini adalah sesuatu yang penting. Di balik piring makan anak-anak sekolah, ada kisah besar tentang budaya kita. Tentang kebiasaan memasak, tentang kebiasaan makan, cara berpikir soal pangan, bahkan cara kita memandang tubuh dan kesehatan. Hari ini kita berbicara dengan Dr. Tan Shot Yen, seorang dokter gizi yang dikenal lantang berbicara soal kedaulatan pangan dan kebudayaan makan di Indonesia. Kita akan bicara bukan soal angka gizi, tapi soal budaya gizi. Selamat datang di Rumah Perubahan, Dr. Terima Tan. kasih, Prof. Terima kasih ya. Anda bicara banyak sekali tentang kesehatan anak-anak kita. Tapi sebetulnya apa yang terjadi? Kalau ada hal yang belum pernah Anda sampaikan, kira-kira pada kesempatan ini apa sih yang Anda ingin sampaikan? Karena ada momen di mana di DPR itu waktu sangat terbatas. Ya, dan Anda harus menjelaskan juga agak formal. Walaupun saya lihat Anda lantang dan lepas begitu. Tapi apa yang ingin Anda sampaikan sebetulnya? Ya, titik masalah kita kan nanti kira-kira 20 tahun yang akan datang, 2045, Indonesia pesta emas. 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi jangan salah, 100 emas kalau kita isi dengan sumber daya manusia yang ya begitulah. Ya, tentu itu akan menjadi suatu hal yang sangat menyedihkan. Pesta emas yang mestinya kita rayakan dengan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni, yang punya otak istilahnya, yang punya literasi, itu tidak mudah. Maka dari itu sebetulnya cita-cita awal dari MBG ini kan makan bergizi gratis kan untuk menciptakan sumber daya yang arahnya ke sana. Yang saya tandai bahwa makan bergizi gratis itu mempunyai 3 fase. Fase jangka pendek, jangka panjang, dan tentu jangka menengah. Jangka pendeknya adalah kita mengingat passion Bapak Presiden yang beliau mengatakan ada anak-anak yang ke sekolah dengan kelaparan, ya dengan kondisi yang belum makan. So saya rasa ini suatu hal yang baik bahwa setiap anak Indonesia mesti sekolah dalam keadaan kenyang, kecukupan gizinya tercukupi. Nah itu bisa kita penuhi dalam jangka pendek. Nah yang kedua adalah jangka menengah tentu saja. Jangka menengah adalah bicara tentang kalau anak ini cukup makan, maka kita mengharapkan secara proporsional dia punya status gizi yang baik. Status gizi yang baik jangka panjangnya akan membuat seorang anak menjadi cerdas, menjadi capable of everything, menjadi sumber daya manusia yang mumpuni. Kurang lebih seperti itu. Nah yang menjadi masalah ini kan jangka pendek aja amburadul nih, gitu ya. Kita memberi makan anak dengan segala macam paradigma yang saya sebagai seorang PhD in nutrition, saya merasa kok gini ya gitu loh ya. Saya sebagai dokter, sebagai ahli gizi juga, saya berpikir tentang Indonesia mestinya
bisa lebih daripada sekarang. Kurang apa? Nah, kita pertama kali sejak awal MBG ini disusun, ada kata-kata bagus di situ yang cukup promising, cukup menjanjikan. Kata-katanya adalah kita akan memberikan pangan lokal. Ya. Nah, kurang apa sumber daya alam di Indonesia? Banyak sekali. Banyak sekali, Tiap tentu daerah saja. berbeda-beda. Betul, tetapi tolong diingat bahwa lidah anak kita sekarang agak lain. Agak micin gitu ya. Saya bisa memahami bahwa kesulitan-kesulitan dari ahli gizi kita yang masih cukup muda di lapangan mengatakan bahwa kalau kita berikan makanan daerah takutnya nggak kemakan, kebuang-buang. Ntar dulu, nggak benar sepenuhnya karena makan daerah yang seperti apa ya. Kalau terlalu seperti kayak daerah banget, medok ya tentu nggak bisa. Dan ini sudah dibuktikan dari beberapa SPPG yang memang kelihatannya bagus. Jadi nggak semua SPPG itu berantakan ya, nggak semuanya seperti itu. Jadi kita sekarang tengah mengganti ikan kerapu dengan ikan salmon. Kita mengganti nasi dengan tepung. Betul banget. Ya, kita mengganti pangan-pangan yang top itu semua dengan cilok. Betul, ya, betul. Dengan makanan-makanan keren. Ya. Mie, bahkan kemudian sekarang mie Korea, bukan lagi mie Indonesia. Ya, karena drama dari film-film Korea itu begitu memukau, harganya juga luar biasa mahal. Betul, dan kita mengganti acar dengan kimchi. Acar dengan kimchi. Itu enak banget. Saya pernah berbicara dengan seorang driver, Anda bisa bayangkan. Dia cukup sedih karena dia kebetulan lagi di Yogyakarta dan saya sedang ada di sana. Ada 3 cara, Prof, untuk memusnahkan bangsa Indonesia. Serem nggak? Bangsa kita tuh bisa punah, Prof. Nomor 1, hancurin pola makannya. Hancurin pola makannya. Ya itu pola tadi, makannya. acar diganti pakai kimchi ya kan. Kapurung kita ganti dengan tom yam kung. Kapurung itu apa? Kapurung itu adalah makanan dari Sulawesi Selatan, ya khas orang sana, yang isinya ada papedanya di dalam, dibulet-buletin. Itu lengkap banget kayak sayur asam versi orang Makassar. Itu enak banget karena ada udang, ada ikan. Bagus. Wow, bukan main. Gitu loh ya, ini ngeri sekali ya. Nah lalu kemudian yang kedua, cara mematikan yang kedua, tahap yang kedua adalah hancurin bahasanya. Sudah berapa banyak bahasa di negeri kita, bahasa etnik, bahasa suku bangsa tuh mulai hilang. Bahkan anak sekarang, anak orang Jawa cacicus pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Jawane ngoko, nggak ada kromo inggilnya. Dan yang ketiga adalah hancurin budayanya. Benar, kita udah betul-betul hancur dengan budaya kita. Sebetulnya berbahasa asing oke dong, tidak apa-apa. Tapi bahasa lokalnya jangan dibuang. Persis banget, itu pintar. Ya. Bahkan orang kalau bisa multilingual itu kan malah cerdas sebetulnya. Sama, makanan kita juga bukan berarti kita nggak boleh makan makanan orang Cina, orang Jepang, orang Eropa, orang Arab, tentu tidak. Tetapi begitu kita kuat dulu dengan apa yang kita miliki, sama kayak anak kita kuat dengan budaya rumah. Dan ketika anak kita sekolah, anak kita bergaul, tentu dia akan mempunyai suatu pengayaan. Ya, tapi bukan berarti lalu kemudian budaya rumahnya dijajah dengan apa yang dia dapat dari luar. Ya, lagian ngapain juga ya program makan bergizi ngasih spaghetti? Katanya karena anak-anak ini banyak yang makanannya nggak dihabiskan, lalu kemudian mereka berhak untuk menuliskan request. Nah, requestnya gaya anak sekarang, requestnya adalah burger, spaghetti, udah gitu spaghetti ala Milanese. Akhirnya kita menjadi orang yang menggunakan spaghetti wannabe. Ya, atau burger wannabe, karena ternyata burgernya tidak diisi dengan daging yang baik, ya kan, tidak diisi oleh keju yang benar, tetapi fake cheese dan patty-pattian, dan itu adalah produk ultra proses. Ultra proses. Ini penting sekali kita sekaligus kita mengedukasi mengenai makanan ultra proses. Coba dok, tolong jelaskan. Kalau orang seusia saya sekarang ini datang ke dokter selalu ingatkan, Pak Renald jangan makan makanan ultra proses, jangan makan makanan ini. Tapi kan masyarakat tidak paham. Iya, jadi produk ultra proses itu sekarang definisinya udah makin berkembang. Ketika pertama kali diperkenalkan tahun 2016, bayangin udah hampir 10 tahun yang lalu, tapi orang Indonesia baru heboh sekarang. Jadi ketika 10 tahun yang lalu kurang lebih ultra proses diandaikan bahwa produk industri itu udah pasti, yang di dalamnya ada lebih 5 atau lebih imbuhan-imbuhan yang tidak biasa kita pakai. Ya, dengan bahasa-bahasa ajaib, bahasa yang sulit dimengerti. Misalnya? Ya, misalnya adalah tentang emulsifier, and then ada thickening agent. Mengesankan sains. Lalu kemudian dehydrated vegetable oils, anything like those. So lalu kemudian prinsipnya pasti dibuat oleh industri, diproduksi massal, ditujukan untuk kecanduan. So it's palatable, very much palatable, and then sengaja ditujukan oleh masyarakat menengah ke bawah. Pantes kita nggak mau makan satu ya, kita dan makan diandaikan berkali-kali. Sebagai penyokong perkembangan ekonomi.
Karena diproduksi oleh industri raksasa, lalu dengan segitu banyak channel di bawahnya untuk sebagai penyalur, penyebar, dan penjual. Dan akibatnya tidak fresh. Of course it's not a fresh food, karena Anda nggak bisa mengurai iki terbuat dari apa iki mak. Seperti misalnya kalau kita makan ayam, ada soto ayam, ada ayam goreng, ada ayam pepes, kan kelihatan ayamnya. Lalu kemudian yang namanya produk ultra proses itu hanya Tuhan yang tahu itu ayam beneran apa nggak. Misalnya sosis ayam. Bagaimana Anda memilah di dalamnya ada ayam. Oke. Nah sekarang berkembang lagi. Produk ultra proses sebetulnya tidak perlu sampai 5 imbuhan ke atas. Tetapi dengan 1 imbuhan saja yang Anda tidak biasa punya di rumah. Maka itu sebagai produk ultra proses. Contoh misalnya aneka susu kotak. Nah ini menarik nih, dibagi susu kan, kita kembali lagi ke era 4 sehat 5 sempurna. Makanya ini amburadul, MBG ini amburadul sama sekali. Karena kita sejak tahun 2014 dengan Permenkes nomor 41, kita sudah keluar dari 4 sehat 5 sempurna. Karena banyak masalah. Lalu kemudian apabila Anda memberikan susu dengan aneka rasa, yang susunya cuma 30%, di dalamnya ada padatan susu, diberi emulsifier, susu UHT Anda bukan susu, itu adalah cairan manis yang berasa susu. Ya, itu makanya UPF. susu kental manis sekarang tidak boleh lagi disebut susu itu begitu ya. Itu krim kental manis sekarang namanya. Krim kental manis begitu ya. Tadi Anda sebutkan kita sudah meninggalkan 4 sehat sempurna tahun berapa itu? 2014 Prof, itu udah 11 tahun yang lalu. Karena ada beberapa masalah. Masalah yang pertama adalah kita sebagai bangsa Melayu itu 80% ke atas itu intoleran dengan laktosa. Iya. Ya, saya begitu. Orang Asia begitu cenderungnya. Asia. Boleh bilang apalagi Melayu ya kan, yang berkulit sawo matang. Lalu dan itu bukan suatu kelemahan, Prof. Tapi yang menarik adalah sekarang di banyak sekali SPPG ada beberapa ahli gizi yang mengatakan bahwa nggak apa-apa diberikan susu karena biar bagaimanapun juga susu merupakan lalala dan sebagainya. Dan yang lebih menarik lagi adalah ada suatu tayangan yang bikin saya kesal. Mungkin ini bukan ahli gizi yang mengatakan alhamdulillah ini ada anak sekolah akhirnya bisa minum susu. Kayak itu adalah suatu glorifikasi kolonialisme. Bukankah susu kita butuhkan? Sebentar, ntar dulu. Nah, itu adalah glorifikasi kolonialisme yang sebetulnya sudah tidak boleh lagi terjadi di negeri ini. Nah, yang kita butuhkan adalah protein hewani. Protein hewani. Yes, kurang apa di tanah air ini? Telur ada, betul, ikan ada. Telur macam-macam, ada telur bebek, ada telur puyuh, ada telur ayam. Cuma telur kadal yang kita nggak makan. Ada aneka unggas ya, unggas itu ada puyuhnya sendiri, ada ayam, ada bebek dan seterusnya. Ada aneka daging, aneka ikan, Prof. Ikan itu Indonesia kurang apa? Di daerah tropis yang variasi ikannya paling banyak itu cuma negeri kita. Jadi kita ingin membuat supaya apa yang tanah air ini bisa hasilkan itu dimakan oleh orang-orang dan anak-anak kita. Karena itu yang kita sebut sebagai kedaulatan pangan. Sovereignty juga. Ini penting sekali untuk Jadi dipahami. susu oke, asal susu yang tepat atau susu yang bagaimana? I'm not saying oke. Susu itu adalah bagian dari protein hewani. Nggak penting. Nggak penting. Jadi Karena bisa ada alternatifnya. Ya, bukan alternatif. Yang kita pentingkan adalah protein protein hewani. hewani. Exactly. Karena kita perlu meningkatkan menyusu pada ibu, ASI eksklusif 6 bulan dan ASI insya Allah diteruskan sampai usia 2 tahun atau lebih. Itu. Dan di usia 2 tahun manusia sudah punya gigi lengkap. So secara natural gigi lengkap itu mengandaikan saatnya kita ngunyah dong, masa menyusu sudah selesai. Ngapain juga balik lagi ke era susu dengan susu yang kualitasnya lebih rendah daripada ASI. Di Tiongkok sekarang sedang viral coconut milk. Exactly, so ini akan sedih sekali. Saya pernah mendapatkan informasi dari para netizen follower saya yang mengatakan bahwa, Dok kenapa ya harga kelapa nggak turun-turun sejak Ramadan. Ini menarik dan usut punya usut, tapi pemerintah tentu saja tidak mau mengakui. Ini adalah tentang adanya permintaan ekspor yang tinggi. Jadi bangsa kita tuh aneh, Prof. Jadi kalau semua bisa jadi duit, kita gaspol. Karena kita tuh kelihatannya butuh duit, bukan kesehatan, bukan makan. Gitu loh ya. Artinya apa? Artinya barang yang bagus-bagus itu kemudian lebih banyak di... Itu yang ngeri, bahwa semua yang baik dari tanah air ini, mau kelapanya, mau ikannya, mau sayur, mau buahnya, itu kita lempar ke negeri keluar, orang, duitnya dapat dong. Kita tinggal makan ikan asin. Mending makan mie kremes, Prof. Oh. Ya, ini adalah suatu anomali, ini adalah kegagalan berpikir menurut saya. Kemudian kita juga menggunakan tepung dan minyak goreng. Iya, lalu kemudian diverifikasi dengan hitungan-hitungan gizi. Jadi kalian hanya terlalu banyak fokus di masalah kuantitas, tapi nggak berpikir tentang kualitas. Sama, akhirnya kita mempunyai kuantitas banyak sekali produksi manusia Indonesia, tapi kualitasnya hanya Tuhan yang tahu. Kita geser sedikit masalah soal anak-anak yang banyak keracunan itu. Dalam tanda kutip keracunan.
Karena di situ ada bakteri, di situ ada Ya. jamur, di situ ada anything Yes. yang membuat anak-anak kita menjadi tidak sehat Ya. seperti itu. Apa saran Anda ketika Anda melihat seperti itu? Saya kalau lihat beberapa video itu Ngenes sedih, ya? saya ngenes. Kok cucinya begini sih? Ya, Kok ya, mindahinnya ya, ya. begini? Anak sudah pulang, gurunya mindahin tuh makanan ke Ya, ya, Tupperware-nya ya, ya. anak-anak. Itu kan tangannya juga nggak pakai sarung tangan. Saya aja kalau ada, kami punya orang masak di sini, Jerit masak, ya? megang daging itu nggak pakai sarung tangan, sembarangan dia lakukannya. Saya protes, apalagi dia Ya. akan diberikan pada orang. Ya. Begitu. Menarik omongan Prof barusan bahwa Ya. orang pakai sarung tangan untuk ngambil makanan ya. Ya. Tahu nggak orang Indonesia kenapa pakai sarung tangan sebetulnya? Hmm. Supaya tangannya nggak kotor. Ah. Jadi ada suatu kegagalan berpikir yang menurut saya ini konyol banget gitu loh ya. Itu satu. Kalau Yang orang kedua- Jepang kan bikin sushi itu pakai tangan dan Ya. laki-laki yang Iya, bikin biasanya. tujuannya adalah supaya saya nggak ngotorin makanannya. Kalau orang kita terbalik supaya tangan gue nggak kotor. Ah. Ya oke, cara berpikir yang terbalik. So, Terbalik, bicara oke. tentang keracunan, bicara Ya. tentang kontaminasi Ya. dari MBG. Sekali lagi bahwa sebetulnya panduan itu sudah ada. Ban panduan itu yang bikin sebetulnya bukan cuma Badan Gizi Nasional aja. Ya. Ada panduan dari Kemendiknas segala macam. Kita punya banyak sekali panduan, tapi nggak dibaca, nggak dikerjain. Kita tahu bahwa penanganan makanan itu harus mengikuti azas HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Point. Ini standar global. Exactly. Yang kedua adalah bicara tentang PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Jadi sejak dari hulu sampai ke hilir, ini semua mestinya sudah harus tertata dan termonitor, tersupervisi dan terevaluasi dengan baik. Nah, problem besar kita di MBG adalah hilangnya, tidak adanya, bukan cuma miss ya, tapi tidak adanya monitoring, evaluasi dan supervisi. Jadi ada SPPG yang Oke. ya udah jalan aja, Iya, iya, nggak sudah. dilihat, ada yang nggak pakai sarung tangan, ada yang nggak pakai dan apalagi nyuci omprengnya itu ya, Ya, waduh joroknya setengah mati dan itu tunggu udah ada kejadian negeri kita ya khas ya, udah kejadian jeng jeng itu kayak film horor Thailand, Ya, Prof. seperti pesantren yang roboh itu. Nah, baru sekarang semuanya udah ada datang ke kejadian situ. baru ketahuan oh ternyata izinnya nggak ada, sama sertifikasi bersih dan higienisnya nggak ada, sama kayak setelah ada tabrakan baru ketahuan Ya. lah yang nyetir nggak punya SIM, Ya, ya. ini gimana ya? Ya, ya, ya. Jadi tidak ada budaya pencegahan dari awal. Persis yang Dan sebetulnya bekerja dengan standar. kalau kita ikut SOP-nya kan jadi benar. Nah, yang menarik di Indonesia adalah tidak adanya pelatihan dan simulasi. Ah, ini penting sekali Ya, simulasi. jadi yang ya. saya pikirkan adalah dulu ketika SPPG ini diciptakan ya, Ya. pertama kali menjamur di mana di situ bekerja banyak sekali tenaga kerjanya, entah itu ahli gizi, akuntan segala macam, terutama ahli gizi dan para relawan yang katanya kerja di situ, itu tidak mendapatkan suatu pelatihan yang hands on, bukan pelatihan yang pakai proyektor lalu dengan segala macam teori, tidak. Nah, yang saya takutkan adalah pelatihan-pelatihan model gitu yang kita berikan, kita mengandaikan dengan lu masuk ruangan training, and then it happen to be okay dimanapun Anda bekerja. Yang mana enggak gitu kali gitu ya. Kita butuh yang namanya simulasi. Oke, aku mau lihat gimana kamu melakukannya. Aku mau lihat. Nah, justru sebetulnya uji coba MBG ini sebetulnya waktu awal dilakukan sebelum tahun 2025, mestinya tuh uji coba itu adalah uji coba tentang ininya. Bukan uji coba seremonial di mana ada pejabat datang, disorot televisi, and then, yuk kita makan sama-sama adik-adik. Ntar ya. Ini makanan berasal dari mana, cara bikinnya bagaimana, lalu kemudian rantai perjalanannya bagaimana. Itu menjadi penting sekali. Rantai perjalanan termasuk penting di situ. Exactly, karena antara suhu 5 sampai 60 derajat, Prof, itu adalah suhu kritis. 5 sampai 60 derajat itu adalah suhu di mana bakteri, jamur, apapun mikroba bisa tumbuh. Justru karena hangat itu bisa tumbuh. Makanya kenapa kalau kita ada undangan prasmanan segala macam, itu kan di bawah wadah makannya, di bawah skalnya itu Ya. kan ada penghangat. Ada penghangat. Bukan ya. supaya makanannya enak dan anget, supaya menghindari suhu kritis ke 60 derajat ke bawah. Nah, makanya rantai perjalanan makanan ini sejak makanan ini keluar dari panci, dari penggorengan, itu tray-nya sampai dengan diterima saat anak makan itu mesti diperhatikan. Apalagi ada kemacetan lalu lintas. Oh, ada... jangan gitu dong, turun dari mobil, tray-nya ditaruh di atas lantai. Oh my God. Jadi simulasi ini penting sekali. Persis simulasi. Ya, dan itu harus dilakukan per setiap titik harus dilakukan Per simulasi. setiap titik dan tidak sampai- bisa kan hanya satu tempat aja sampai sudah beres selesai. Sampai mereka khatam, sampai dia nyatakan lolos, kamu pinter. You keep doing it Ya. every day. Istiqomah. Ya, dan- Istiqomah itu berat, kalau ringan namanya istirahat. Dan kemudian juga tentu harus dilakukan evaluasi secara berkala. Oh ya, Berapa bulan sekali harus dilakukan Bukan apa secara audit atau teoritis. dilakukan apa begitu Persis. pemeriksaan. Makanya di Ya. semua kementerian kan ada inspektorat. Ada inspektorat. Nah, Itulah saya pengen tugasnya tanya, mereka. di BGN ada inspektorat nggak?
DBGN ini ada inspektorat atau tidak? Jalan apa enggak? Ya, yang ada deputy sih di sana. Oke, Ya, fine. ya, tapi deputinya bidangnya sendiri-sendiri. Tapi yang menangani ini saya kira nggak ada belum ahli ada gizi. quality control ini penting sekali. Pimpinannya nggak Sistem ada ada, ahli gizi sistem ada. juga. Sistem ada, Tapi ya. quality control nggak ada ahli gizi. Nggak ada. Ahli serangga. Dan purnawirawan. Oh, baik. Ya, Ya, ini satu persoalan sendiri, tantangan sendiri. Baik. Jadi ini ada persoalan cara memasak sampai mendelivery. Bagaimana budaya kita sebenarnya bisa memberi kontribusi? Kan kita selama ini perlu dong mengandalkan budaya kita. Budaya kita ini kan kalau masak, saya lihat itu ya di beberapa tempat. Saya kalau diundang makan waktu saya kuliah dulu di state itu kalau diundang ada party kita, wah senang kita udah nggak makan ini ya. Begitu kita sampai di sana, wah ternyata makanannya cuman cookiesnya pun negara barat ya? Barat ini. Negara barat. Ya, cookies dan coke, that's it begitu. Yang ada kita masuk angin makan Atau begitu. pizza. Ya atau pizza, that's it begitu. Atau donat. Ya, sedangkan orang kita kalau party itu kan masak satu Yes. kampung, Yes. masak Yes. masyarakat itu Betul. bersama-sama gotong royong. Betul. Mau itu di Bukit Tinggi, mau itu di Jogja, mau itu di Purwokerto, Di mau Papua itu di juga. Betawi, Yes. di Papua, Yeah. masak bersama. Yes. Ya. So, di budaya kita, terutama budaya orang Asia, apalagi budaya Nusantara, makan dan masak itu adalah merupakan suatu selebrasi. Suatu anugerah, suatu hikmat yang harus kita berikan kepada orang dengan rasa hormat. Hikmat yang harus diberikan dengan rasa hormat. Jadi dengan kata lain, kita memberikan makan pada orang itu adalah suatu amanah yang harus dijalankan dengan baik dan benar. Ya, jadi bukan asal-asalan. Ya. Jadi saya akan sedih sekali seperti pernah nih ada acara di Jawa Tengah. Biasanya kalau mulutan itu ada yang namanya acara kayak festival karnaval dengan gunungan. Gunungan zaman dulu itu adalah suatu ungkapan rasa syukur di mana hasil panen tuh pada muncul. Ya. Ada jagung, ada padi, Ya. ada kacang-kacangan. Ya. Tahu nggak sekarang gunungan apa, Prof? Ada susu Oh, kotak. diganti semua? Ya, dikasih kacang sukro. Diganti pakai biskuit. Itu kemasan-kemasan yang aneka warna. Yang penting asal kelihatannya menarik, meriah, berwarna-warni. Jadi kita sudah mengalami suatu pergeseran budaya. Di mana budaya yang mestinya kita rawat sebagai asal usul, ya asal usul itu sudah berubah menjadi asal-asalan. Asal usul jadi asal-asalan. Jadi ini adalah ngasal dalam ngusul. iya, ngasal, exactly. Jadi itu penting banget. Jadi kita harus bisa mengajarkan kepada anak-anak kita juga bahwa makan itu bukan cuma sekedar bikin perutmu kenyang, tapi tentang rasa syukur, rasa tentang keberasalan kita dari mana. Jadi menggunakan makanan yang bermutu, berasal dari produk alam yang sehat, itu adalah suatu anugerah yang bangsa ini sebetulnya bisa miliki, Prof. Kita melihat masyarakat itu punya budaya, tetapi ketika kita punya perhelatan nasional yang penting seperti ini, kita tidak menggunakannya. Kita menggantikannya dengan bisnis, kita menggantikannya dengan proyek, kita menggantikannya dengan standar yang sembarangan, mungkin karena kita berpikir ya kan duitnya cuma 10.000. Prof, jangan salah, 10.000 bisa dapat banyak asal makanannya nggak usah ditransport dari Pulau Jawa. Contoh nih, makanya kenapa kita selalu, saya pribadi selalu menegaskan bahwa pangan lokal. Karena tujuan dari MBG ini juga antara lain selain memberikan rakyat kenyang, anak-anak kenyang, tetapi juga membuat ekonomi sirkuler itu berjalan. Jadi ekonomi sirkuler adalah tujuannya katanya begitu. Persis, Ya. kita beli kacang-kacangan dari petani, kita beli ubi atau singkong atau beras dari petani, kita langsung ambil dari nelayan setempat. Jadi yang disebut dengan ongkos transport kan nggak ada. Otomatis dengan dapur dibangun dengan cara demikian sumber-sumbernya, maka tentu akan menjadi jauh lebih murah. Siapa bilang nggak bisa 10.000? Bisa banget. Menjadi mahal karena ya itu yang dikasih yang enggak, yang ngadi-ngadi. Burger dari Loknga sampai dengan Papua, ini nggak masuk akal, ya kan? Orang Loknga nggak makan burger, apalagi orang Papua. Ya bayangin orang Purworejo dikasih spaghetti. Ya. Orang di Aceh makannya mie Aceh. Ya, mie Aceh dalam dengan- pengertian yang beda dengan mie agak kita. sedikit berbeda. Ya. Tetapi asal tahu saja bahwa anak-anak zaman sekarang, apalagi ya generasi milenial ke bawah ya, nggak kenal lagi bahwa terigu tidak tumbuh di bumi Indonesia. Ya, itu bukan dari Indonesia, yang tumbuh di Indonesia sorghum ya. Masih bisa, tapi loh. pun tidak terbiasa di Indonesia ya. Loh, kita masih punya beras, nggak ada salah kita makan beras. Ya, Beras ya. juga nggak Ya. cuma sekedar nasi, tapi Ya. bisa dibikin lontong, ketupat, Ya. apa segala macam. Ya, dan
saya jadi teringat di masa lalu sebetulnya masyarakat kita tiap daerah punya pangan sendiri-sendiri ya. Ya. Orang Madura makan jagung, Ya. orang Papua dan orang Maluku Ada pakai ubi-ubian. sagu, ada ubi-ubian ya. Dan- Gulanya juga lain, Ya, ada dan gula ubi lokal. kita itu sebetulnya diincar sama orang Jepang loh. Kita kalau pergi ke Jepang, Anda melihat yang disebut dengan ubi-ubi Jepang yang Ya. agak ungu segala Ya, ya. macam. Itu dari sini banyak ya. Harganya per paket itu luar biasa bisa beli daging. Iya, iya. Di sini ubi dihina-hina, ya ampun. Ya, bahkan porang itu ya. Ya, porang itu masih diolah, Prof. Tetapi bangsa ubi, jagung, singkong, kentang, ya kan, ganyong, kimpul, garut. Ya. Dan mereka memperlakukan itu dengan hormat ya. Besis. Jadi ketika mereka mengambil makanan itu, cara mereka membersihkannya, Ya. cara mereka membungkusnya, dan sampai kemudian mereka ajarkan. Persis. Bahkan di Jepang itu ketika ada program makan pun, saya kalau lihat laporan-laporan berita dari Jepang itu, saya suka terharu melihat anak-anak sekolah di Jepang. Ya. Mereka tidak hanya diajarkan cara nanam, di belakang sekolah ada tempat untuk bertanam, mereka ada kegiatan. Kalau kita kan anak-anak diajarin ngafal, Prof. Nah itulah masalah besar di sini. Ya. Lalu Nah, kemudian, masalah besar. lalu kemudian ngide harus ada mata pelajaran baru. Menurut saya nggak perlu ngide-ngide dengan hal-hal yang baru, yang sudah ada aja kita benahi. Kita di sekolah itu punya namanya mata pelajaran penjakes, pendidikan jasmani dan kesehatan. Daripada ngapalin lapangan tenis, lapangan basket ukurannya berapa, nggak penting banget. Ya. Boleh nggak kita susupi sedikit materi tentang apa itu gizi seimbang, Ya. ya apa itu yang disebut dengan produk ultra proses, bagaimana cara memasak yang baik. Itu yang saya kira perlu ya. Persis, hari nggak ini perlu ya. dapetin mata pelajaran baru, nggak perlu develop that. Ya, saya ingin kembali ke soal budaya tadi, budaya Ya. pangan. Karena orang kita itu kalau ketemu orang, pertanyaannya kan bukan selamat pagi, selamat siang. Udah makan belum? Sampun dahar boten, Ya kan? oke, sampai Dan sebelum makan. banyak sekali kejadian pada waktu perang gerilya. Ya. Itu masyarakat kita menaruh makanan di depan pintu Persis. untuk tentara-tentara kita, Ya. taruh jagung, taruh Betul ubi, taruh rebusan, banget. ada tempayan, ada minumnya di situ. Saya dulu berpikir, wah ini kalau di Jakarta ada orang seperti ini, teman-teman bilang Mulia ini banget. orang kejawen katanya. Ya. Ternyata setelah saya ketemu dengan orangnya, ya saya orang Jawa, tetapi saya teringat masa lalu. Jadi kalau kamu haus, kamu bisa minum. Kalau kamu perlu makan, kamu silahkan Tahu ketuk nggak pintu. kenapa, Prof? Karena makan, minum itu adalah the basic need. Yang kita mengandaikan kalau kita sudah sampun tuwo, sudah cukup nih, sudah cukup, bahasanya adalah cukup, nggak perlu berlebihan. Maka kita bisa escalating to the next level. Apa Next itu? levelnya adalah pendidikan. Adalah jadi kebutuhan Ya, ya. sekunder sampai akhirnya kebutuhan tersier. Tapi kita tuh kalau berkutat di bawah terus, maka ini adalah bicara tentang just survival mode. In our country, di negara kita, apabila kita hanya berkisar kepada berputar-putar-putar lagi di survival mode, kita nggak bakal bisa naik ini. Survival mode itu bukan cuma memberi makan anak, tetapi ada orang yang juga memberi makan dirinya sendiri dari proyek yang sangat Nah, unggul ini ini. menjadi proyek Iya. dan sesuatu yang bersifat sosial. Ya. Sekarang telah berubah menjadi bisnis, dan Exactly. kalau ini dibisniskan sama juga dengan jabatan. Betul. Jabatan PNS ini, para bupati yang sudah ditangkap oleh KPK itu adalah orang-orang yang dijual jabatannya oleh pimpinannya. Kalau mau jadi kepala dinas, ini kepala dinas ini tarifnya sekian dan akhirnya dia memperkaya diri. Jadi jabatan itu menjadi bisnis. Ya. Tapi sekali lagi, Prof, tentu penguasa akan menyangkal itu semua. Dan mereka mengatakan bahwa ya semua orang boleh dong jadi bupati, semua orang boleh punya SPPG. Tidak harus kan SPPG, misalnya ketua partai, anggota partai nggak boleh punya SPPG. Ya, tapi kalau MBG ini adalah masalah nyawa, masalah masa depan, masalah 20 tahun ke depan ya, yang dokter sebutkan tadi. Kita bicara tentang masalah cukup. Kalau seseorang hidupnya sudah cukup, saya cukup dengan makan, saya cukup punya uang, saya cukup punya pekerjaan, saya cukup punya income, saya cukup punya jadi jabatan. Udah nggak usah serakah, ya. Menjadi orang yang dengan perasaan cukup itu membuat kita bisa berbagi. Qanaah. Harus merasa cukup. Yes, hanya orang yang kurang yang selalu akan ngambil lagi di tempat yang lain. Itu adalah definisi dari kata cukup. Enough. Akibatnya semua ini adalah kemudian bermuara pada tadi keracunan anak-anak. Ya. Bagaimana kita membenahi budaya kebersihan? Sebentar, Saya Prof. kalau lihat itu apa tadi ompreng-ompreng itu dicuci, ditaruh di asal. tempat asal, di tempat Iya, kotor, iya. bahkan kemudian air limbahnya disembarangi Iya, saja begitu. iya. Saya bilang ini nggak ada budaya ini. Iya. Saya dulu di sini masih banyak dulu orang, mohon maaf ya, ini kalau mereka ke belakang itu ke Jamban. Iya. Saya ngeliatnya aja udah gak enak begitu ya. betul, pasti. Tapi saya lihat ini kebiasaan. Nah, kami kemudian membuat PAUD, membuat taman kanak-kanak. Di situ kemudian istri saya melakukan parenting. Setiap minggu, Sabtu dan Minggu, dia tidak liburan.
liburan selalu dipindahkan pada waktunya. Sabtu, Minggu dia kumpulkan orang tua, diajarkan tentang kebersihan begitu ya. Sampai kemudian berubah, sampai kemudian satu persatu itu jambannya kita lepas, kita bikinkan dan sebagainya. Tempat mereka yang lebih layak. Itu perlu waktu untuk melakukan itu yang perubahan Prof ngomong, ya. yang Prof barusan ngomong itu udah bicara tentang pola asuh. Dan Prof tahu nggak? 70% daya ungkit untuk lepas daripada stunting itu adalah itu. Pola asuh. Yes, dan itu kita sebut sebagai pendekatan secara sensitif. So pendekatan sensitif itu dari soal masalah pengelolaan ekonomi, pola asuh, pendidikan, itu adalah daya ungkit kita untuk lepas 70% dari masalah stunting. Jadi kalau kita cuma sekedar pikir-pikir stunting tentang pemenuhan masalah gizi, itu baru 30%. Itu yang disebut sebagai pendekatan spesifik. It only works for 30% of the whole system. Jadi sekali lagi kalau kita bicara tentang masalah kebersihan dan sebagainya macam, saya ingin memberikan suatu gambaran bahwa yang kita lihat tentang masalah keracunan, keserakahan orang dengan SPPG yang dimiliki oleh orang-orang tertentu. So itu adalah the tip of the iceberg. Itu hanya baru ujung dari gunung esnya. Di bawah air itu ada gunung es yang lebih besar. Apa itu? Kalau kita tetap membiarkan ini terjadi, maka soal keracunan itu bicara tentang infeksi dari bakteri, infeksi dari kuman. Dan kita tahu salah satu kumannya adalah Salmonella. Salmonella adalah kuman tipes yang jenisnya adalah Salmonella typhi, bukan Salmonella biasa. Dan kita tahu pernah ada outbreak di New York di awal abad 19 kalau nggak salah, ada seorang tukang masak namanya Mary. Dia adalah penyebar tipes di kalangan orang-orang kaya. Karena tangannya tidak bersih. Karena dia tidak bersih, sampai akhirnya dia masuk penjara. Jadi sekali lagi ini bukan urusan kecil. So the tip of the iceberg mesti dipahami sebagai suatu gunung es yang besar. Dan yang kedua adalah kalau kita sudah terbiasa memberikan anak-anak ini jajanan minimarket, awalnya ibu-ibu akan bahagia, asik, gue nggak usah kasih lagi anak gue uang jajan. Tapi mereka yang terbiasa dengan minum susu aneka rasa, ada biskuit-biskuit yang enggak. Loh, yang di bawah kemudian hari akan terjadi apa? Pergeseran sekali lagi status gizi anak. Dan taste-nya berubah. Taste-nya akan berubah dan kita akan mengubah bangsa ini dengan preferensi dan referensi pangan kita. Sama sekali berubah. Saya nggak tahu ini adalah suatu skenario apa di balik ini semua, tapi bismillah apa yang saya pikirkan salah. Kalau kita menunggu pola asuh itu harus kita bangun dulu dan baru kemudian kita memberikan makan bergizi gratis, ini kan terlalu lama. Betul. Adakah jalan pintas yang bisa kita lakukan? Walaupun ada dikatakan nggak ada jalan pintas, ya kita tidak jalan pintas dalam arti kata proses dilanggar, kemudian kalau ada distribusi SOP-nya kebersihan dilanggar, tapi ada nggak cara yang lebih scientific? Saya akan menjawab dengan pertanyaan, Prof. Prof masih ingat bagaimana Lee Kuan Yew mendidik Singapura? Ya. Kira-kira Prof bisa lihat jalan pintas apa di tahun 80-an? Tahun 80-an saya masih ingat. 80-an. Apa yang dia lakukan? Ya, dia menghukum orang yang merokok sembarangan. Makanya Singapura disebut sebagai a fine city. Ya. It's not because it's so fine, but fine itu artinya denda. Jadi artinya yang disebut sebagai law enforcement itu harus berjalan di negeri ini. Jadi jangan cuman ya sudah kasihan. So kita melihat ada SPPG yang ngaco, oke, lakukan moratorium pada SPPG yang ngaco. Kita hentikan. Bahwa lalu kemudian ada orang-orang yang bekerja tidak dapat nafkah, ada supplier-supplier yang tiba-tiba dihentikan. Well, that's part of your risk. Ya, daripada anak-anak mati. Persis, sama seperti orang melanggar aturan lalu lintas, nggak punya SIM, oke, nggak boleh lagi dia nyupir bukan? Jangan, ya sudah nggak apa-apa, asal lu boleh nyupir asal di kampung aja, nggak usah keluar-keluar ke jalan raya. Itu kan negeri yang sangat permisif di sini. Saya teringat dengan apa yang pernah saya tulis di buku Change pada waktu itu. Saya menulis tentang Lee Kuan Yew. Dan Lee Kuan Yew mengatakan kami tidak punya apa-apa, kami tidak punya sawah, kami tidak punya lapangan sepak bola, kami undang pabrik, kami nggak punya market, mereka tidak mau investasi di sini. Apa ya yang kami harus lakukan? Kebersihan katanya. Jadi biarkanlah investor-investor itu menginvestasi di Malaysia, di Indonesia, bikin pabrik di Indonesia silakan, tapi tinggalnya di Singapura aja. Karena di Singapura itu kalau Anda minum di negara lain Anda sakit perut, tapi kalau Anda di negara kami airnya bersih, udaranya bersih, pangannya tersedia. Dia katakan seperti itu. Dan Prof, akhirnya banyak orang asing yang kemudian melakukan itu. Prof tahu nggak bersih itu secara metafor juga apa? Bersih secara tata kelola, nggak ada korupsi. Begitu korupsi,
So bersih itu kan macam-macam cara berpikirnya. So bersih secara metafor kita bisa mengatakan negeri ini bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Bersih dari nepotisme. Itu susahnya setengah mati. Terutama Jadi kalau luas, Anda mengatakan bahwa kita mau ngerjain siapa ya, gue nggak gampang percayaan hari gini sama orang. Akhirnya temennya diambil kasih jabatan, saudaranya diambil kasih jabatan. So this is not clean, this is not clean. Kalau kata Francis Fukuyama, trust itu adalah bonding dari society. Exactly. Perekat dari suatu masyarakat. Jadi kalau trust ini sudah hilang, ini berbahaya ini sebagai negara kesatuan. Nah, kita tidak trust merekat itu mulai lagi. hilang ketika ibu-ibu tidak lagi percaya dengan MBG. Bahwa ibu-ibu bahkan mengajarkan anak-anaknya, nak kalau bisa jangan dimakan, bawa pulang aja nanti mama yang olah lagi Oh, di itu rumah. sudah terjadi? Yes, I Sudah know. terjadi di mana-mana. Persis. Nah, begitu masyarakat kita distrust dengan pemerintah, kehilangan trust, maka ini bukan suatu cara yang baik untuk meneruskan segala-galanya. Akan menjadi anarki. Very true. Dan kita harus betul-betul cerdas untuk bisa menyikapi ini. Tidak dengan menyebar buzzer, tidak dengan menggandakan influencer, atau memberikan suatu propaganda yang menurut masyarakat lebay loh. Anda bisa lihat bahwa ternyata sekarang propaganda disikapi sangat miring oleh masyarakat. Ya, tentu juga karena banyak sekali yang melakukan buzzer-buzzer itu juga banyak dan sekali. Dan faktanya berbeda di lapangan. Berbeda ya. Yes. Oke, baik. Jadi lebih baik kita bersuara lantang dan jelas orangnya seperti kita. Dan tolong diingat, ini bukan kritik. Kita cinta negara ini. Tapi apabila pemerintah terlalu rigid, terlalu merasa bahwa lalu kerjanya ngeritik doang. Kalau kritik kita tidak memberikan solusi, tapi kita memberikan rekomendasi dan umpan balik. Ini memang satu persoalan karena hari ini banyak ilmuwan yang tidak berada di dalam sosial media. Well karena mereka takut digoreng. Nah, kita berada di dunia jurnal. Nah, ketika para ilmuwan kemudian meninggalkan sosial media, masyarakat kehilangan pemimpin. Masyarakat kehilangan pencerahan, bahkan dikatakan terjadi the death of expertise, begitu ya. Kematian kepakaran karena masyarakat sekarang mendengarkan dokter pun dokter selebritis yang merangkap jadi pedagang. Ya. Tapi kalau saya ngomong gitu gue bakal dirujak. Dia katakan bahwa dokter tidak mempunyai suatu solidaritas kesejawatan dengan mereka, padahal mereka adalah pedagang begitu dan ini Prof yang ngomong loh ya. Ya, saya katakan demikian ya. Dan ini menjadi persoalan ketika yang senior tidak bicara, tapi saya appreciate dokter Tan mau berbicara seperti ini dan ini adalah momennya dan ketika muncul Anda tidak muncul setiap saat tapi Anda muncul pada saat dibutuhkan. Saya sebetulnya muncul setiap saat, cuman bedanya saya muncul di kalangan bidangnya, di kalangan rakyat jelata yang masih menumbuhkan anak-anaknya karena mereka selalu bertanya, "Dok, anak saya itu kenapa dikasih susu sama dokter? Karena anak saya nggak doyan makan, berat badannya jauh dari kurva optimal. Apakah satu-satunya solusi adalah susu formula?" Itu buat saya tuh sedihnya bukan main. Ya, barangkali berawal dari sana. Anak saya dikit-dikit lepeh. Saya sebagai ibu kurang apa? Apakah saya ibu yang gagal? Apakah masakan saya nggak enak? Dan ada juga dokter yang mengatakan, iya makanan ibu nggak enak. Makanya anak Anda itu walaupun masih MPASI, walaupun masih makan bubur, kasih micin, pakai saus tiram, kasih kecap. Saya dari situ akan sedikit, wow, this is too much. So aku pikir ini bukan tentang anaknya nggak doyan, melepeh pada anak tentu beda dengan ayahnya. Ya, kan kalau kita bicara stunting, kita bicara anak-anak dari usia kandungan. Persis sekali. Jadi ibu juga harus tahu tentang gizi. Persis, dan nggak ada sekolah jadi orang tua. Nggak ada sekolah menjadi orang tua. Yang ada adalah orang tua yang cerdas, yang mau terlibat, mau belajar setiap saat, dan belajar sama pakarnya. Orang tua kita tuh belajarnya di medsos. Makanya kenapa kejadian makanan pendamping ASI itu ada olive oil, ada unsalted butter, and salmon fish. Padahal kita punya ikan kerapu, kita punya ikan teri, kita punya ikan kue, kita punya minyak kelapa, kurang apa lagi? Banyak hal di sekitar kita. Persis. Dan ketika ibu sedang baru menyusui, dia ada daun katuk di sekitar kita. Boleh daun katuk, dan yang kedua yang lebih penting adalah dia punya semua perangkat yang membuat dia tidak stres. Tapi yang menjadi problem adalah dia hidup dalam dunia yang stres, kesehatan mental. Dan kita tahu apabila seorang perempuan stres, hormon oksitosin tidak dibentuk. Oh, oksitosin itu tidak dibentuk. Padahal hormon oksitosin adalah pelancar supaya air susunya bisa keluar. Selain juga membuat dia lebih lapang, lebih happy. Itu adalah hormon bahagia. Hormon bahagia, lebih happy. Dengan dia bahagia, maka dia akan mengeluarkan air susu dengan baik. Ini penting sekali untuk kita ketahui. Dok, cerita, Anda tadi mengatakan Anda sehari-hari bersama dengan rakyat jelata. Apa pekerjaan Anda? Selain Anda mempunyai tempat sendiri untuk melayani masyarakat, apa yang sebetulnya Anda lakukan? Begini, saya percaya dengan dunia digital. Yang saya sedihkan adalah dunia digital itu dianggap oleh beberapa pejabat adalah dunia maya.
di mana Anda bisa tampil sebagai avatar dan mereka hadir belum tentu ada. Nah, hati-hati nih. Maka dari itu saya banyak sekali melayani. Saya punya media sosial cuma satu, yaitu Instagram. Instagram saya dalam waktu kurang dari 2 tahun itu sudah follower saya bisa sampai 1 M. Yes, dan itu bukan karena kita ini. bukan karena saya menjual sesuatu, bukan endorsing, saya tidak percaya dengan itu. Tapi karena saya mempunyai niat betul-betul ingin membantu orang. Jadi semua direct message yang masuk selalu saya jawab. Semua komen yang ada di dalam saya punya postingan selalu saya jawab. Dan saya buka ruangan interaktif. Nah, itu kadang-kadang saya screenshot lalu saya masukkan ke dalam story sebagai suatu kisah nyata. Jadi selain saya diminta untuk ngajar kemana-mana ke daerah juga, dan ketika saya ngajar pasti saya juga berinteraksi secara langsung dengan masyarakat yang hadir di posyandu, di puskesmas, itu yang saya lakukan. Saya bisa melihat bahwa sesuatu yang saya pikir tadinya cuma ada di dunia maya itu menjadi dekat dengan saya. Dan itu saya screenshot sebagai suatu fakta. Yang saya marah dan kesal, itu banyak pejabat mengatakan itu belum tentu benar. Ya jelas buat lo belum tentu benar, lo piara buzzer kan gitu kan ya. Tapi ini kan bukan buzzer, ini adalah masyarakat. Yang kalau saya telusuri, orangnya ada. Bahkan saya pernah sekali waktu ke Hulu Sungai Tengah, itu ada di Kalimantan Selatan, betul. Saya punya seseorang yang begitu intens dengan saya di direct message. And then saya mengatakan, saya diundang lo ke tempat kamu. Wow, namanya Barabai. Lalu ibu tuh mengatakan, saya mau ketemu banget sama dokter Tan. Bener Prof, itu orang datang bawa anaknya, kita foto dan sebagainya. Dan saya mengatakan, dia mengatakan dokter udah kayak dokter online buat saya. What gitu loh. Dan itu is very heartwarming. Buat saya itu adalah sesuatu hal yang sangat. Dan itu ngabisin waktu panjang Prof. Itu termasuk ibu cerdas. Yes. Dan saya bisa menjawab, saya punya direct message sampai jam 2 subuh Prof. Saya tahu it's not good for my health. But saya nggak tega kalau saya membiarkan mereka bertanya dalam kegelapan. Terakhir, kalau kita melihat perkembangan MBG seperti ini, korban sudah banyak, sekarang pemerintah pun sedang mencari cara ya. Kita harapkan tentu ini jadi pembelajaran penting ya, karena ini adalah kejadian-kejadian yang sangat merisaukan kita semua sebagai orang tua, sebagai kakek, sebagai nenek. Ya, kita sangat mengkhawatirkan, apalagi sekolah-sekolah yang menolak pun dipaksa untuk menerima MBG. Dan tanda tangan orang tua untuk tidak boleh komplain. Ya. Ini jadi satu persoalan sendiri. Nah Dok, sebetulnya makanan fresh itu bisa dibuat untuk berapa banyak orang sih? Ini kabar yang kami dengar ya, satu dapur itu supaya efisien menangani 3.500 siswa pada satu daerah tertentu. Jadi mereka benar-benar berlomba untuk mencari dapatkan 3.500, termasuk anak-anak sekolah yang sekolahnya mampu, yang makanannya sudah enak, orang tuanya juga menjaga kesehatannya, tiba-tiba diberikan makanan yang sama seperti itu. Berapa banyak sebetulnya bisa dilayani? Oke, kita ada beberapa topik untuk hal ini. Yang pertama soal berapa banyak. Saya mau nanya kembali kepada Prof. Kalau orang menunaikan ibadah haji sekian minggu di Tanah Suci, kira-kira itu satu catering nanganin berapa ribu orang? Wah. Ini penting. Karena kalau catering haji aja mampu dan mereka bisa avoiding keracunan ini. So kita harus belajar dari mereka loh. Kita harus belajar dari mereka, itu satu ya. Dan perkara menangani sekian ribu buat saya itu tidak masalah kalau mereka sudah punya skillnya. Nah problemnya ini adalah SPPG baru berdiri, yang semua aparatnya juga baru, they know nothing about this, and then yang penting lo kerja, karena selalu diminta dapur kita udah berapa banyak, kita sudah punya berapa juta penerima jadi manfaat. Jadi quantity sebagai KPI. Karena bos kita selalu bertanya tentang itu, berapa dapur, berapa orang, berapa dapur, berapa orang, berapa dapur, berapa orang. Mereka tidak pernah nanya berapa orang yang menolak, berapa orang yang celaka. Even saya sedih banget kalau ada pejabat mengatakan, aduh yang keracunan kan cuma 0, sekian, 0,000 sekian. Hello, ini bukan pabrik sepatu. Yang kalau Anda di quality control and then ada satu sepatu yang tidak layak jual and then you keep it. Ini manusia yang tidak ini bisa tergantikan. Manusia, jadi pendekatannya secara epidemiologi, pendekatan ke manusia, so ini out of the question. Nah yang kedua adalah bicara tentang bagaimana pemerintah seharusnya bersikap pada situasi seperti ini. Yang pertama adalah dengarkan rekomendasi dari koalisi masyarakat sipil. Karena koalisi masyarakat sipil itu isinya bukan cuma sekedar expert tetapi juga akademisi. Orang-orang yang juga punya pengalaman dalam hal itu. Dan dengarkan keluhan masyarakat. Makanya saya senang sekali baru-baru ini baru di develop suatu aplikasi tentang layanan mengadu. Bagaimana kalau kita ingin mengadu. Tapi tolong diingat jangan sampai aduan masyarakat itu dibilang ngadi-ngadi.
Alah, itu foto kan lu bisa bikin-bikin, lu cabut-cabut yang lain, lu masukin yang suka-suka lo. Itu saya sakit hati. Karena kita sama-sama ingin pemerintah kita berhasil. Kita ingin Indonesia jauh lebih baik daripada sekarang. Jadi jangan menganggap sesuatu yang sifatnya negatif, lalu kita menganggap itu adalah suatu kontraproduktif yang sifatnya menentang pemerintah. No. Jadi jangan bikin sampai masyarakat jadi kesal, itu juga gitu loh ya. Jadi yang pertama adalah dengarkan dulu keluhan, dengarkan masukan, lalu kemudian kita reformasi besar-besaran. Reformasi besar-besaran. Betul. Yang pertama adalah kalau perlu kita redevelop panduannya lagi. Karena di panduan yang terakhir dari BGN itu jelas-jelas ada kolaborasi dengan industri. Ya, di industri dalam pengertian masa anak diberikan formula, masa diberikan makanan kering, Prof. Di negara mana makan bergizi gratis diberikan makanan kering? Pernah lihat nggak? Nggak pernah lihat kan sekolah bagi-bagi makanan kering? Nggak pernah lihat. Saya nggak ngerti ini kenapa skemanya jadi kayak begini. Lah yang kedua tentu saja adalah kita harus benahi lagi SPPG-nya. Bukan cuma punya SIM, surat izin melayani yang SLHS dan sebagainya itu, tetapi juga harus dipantau. Ada supervisi, ada monitoring, ada evaluasi. Nah yang memantau itu dari mana? Kita kerjasama, kita bangun kolaborasi dengan pemerintah setempat. Kita punya dinas kesehatan, kita punya puskesmas, kita punya UKS, usaha kesehatan sekolah. Nah, salah satu ciri dari MBG kita adalah ada muatan edukasi, Prof. Di dalam buku panduan BGN ditulis ada muatan edukasi. Nah, pertanyaan saya, edukasinya dari mana? Kok nggak jalan-jalan? Kita udah 10 bulan loh nih berjalan, ya kan nggak ada edukasi. Edukasi antara lain tujuannya bukan cuma sekedar mengedukasi gunanya toge apa, gunanya kangkung apa, gunanya daging ayam apa, tetapi juga edukasi untuk kembali merangkul budaya kita. Edukasi mengenai bahwa makan ini adalah tentang keberkahan, tentang kenikmatan. Memang harus disyukuri, tapi kita nggak boleh memaksakan masyarakat bersyukur kalau makanan diterima itu nasinya berlendir, dagingnya ada coro, lalu sayurnya berulat. Ini bukan cuma sekedar nggak proper, tapi ini adalah penghinaan besar-besaran. Karena sekali lagi budaya orang Asia memberi makan itu dalam memberi suatu keberkahan, suatu kelimpahan. Baik. The abundance, bukan the scarcity. Baik. Terima kasih banyak Dokter Tan. Banyak pelajaran penting. Inilah saatnya kita mengedukasi bangsa kita tentang pentingnya pangan yang sehat, pentingnya makanan untuk anak-anak kita. Karena anak-anak kita itu akan besar pada waktunya dan kemudian mereka juga akan harus menjadi bangsa yang sehat. Di Singapura orang kemana-mana selalu jalan kaki, sedangkan orang kita lebih senang naik taksi. Dan akibatnya kemudian anak-anak kita ini banyak tidak terbiasa jalan, selalu mengeluh. Dan ketika kita pergi kemana saja, kita selalu maunya berhentinya di pintu masuk. Dan kita tidak berhenti di tempat parkir, lalu parkir dan jalan kaki. Dan akibatnya kemudian lahirlah generasi yang sekarang tubuhnya bukan tinggi ke atas seperti yang dikatakan oleh Kepala BGN bahwa kalau diberikan makan seperti ini dia akan tubuhnya 180 cm. Kalau itu 10.000, kalau itu dikasihnya 20.000 barangkali akan jadi 3,5 meter. Apakah seperti itu? Bukan. Anak-anak kita ini sekarang sedang tubuhnya ke kanan, ke kiri. Melebar ke kanan, ke kiri. Kita perlu satu upaya yang secara menyeluruh. Jadi pola asuh, kemudian anak-anak jangan dirubah seleranya. Jangan dirubah taste-nya, lidah mereka. Dan makanan mereka tentu harus makanan yang sehat dan tentu saja mereka juga harus tetap aktif dalam berkegiatan. Karena hari ini teknologi telah melahirkan generasi yang mager, males gerak, ambil uang tidak perlu lagi even ke ATM. Pesan makanan tidak perlu lagi pergi ke tempat makanan, tapi cukup hanya pencet-pencet makanan semua datang. Kemana masa depan bangsa kita? Apakah tahun 2045 kita akan merayakan pesta emas itu atau menjadi suatu persoalan baru? Stay relevant.